Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memperpanjang i'tikaf, niatkan dalam hati bagi yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis Nabi dari kitab Sunan At-Tirmidzi, yang pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan masih abwabut thaharah, masih dalam bab thaharah, yaitu bab tentang babu maja'a fil haid annaha la taqdi sholata. Bab yang menerangkan tentang hadis yang terdatang mengenai pembahasan haid, perempuan yang haid yang datang bulan, annaha la taqdi sholata, bahwa sesungguhnya perempuan haid dia tidak mengqadha salat yang tertinggal di masa-masa dia haid datang bulan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadin al-muttasil ila al-imam at-Tirmidzi qala babu ma ja'a fil haid annaha la taqdi sholata. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Mu'adzah anna imra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha qalat ataqdi ihdana salataha ayyama mahidha faqalat aharuriyatun anti qad kanat ihdana tahidu fala tu'maru bi qada'in. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah, dengan sanad kita yang sambung sampai Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Qutaibah. Qala haddatsana Hammad bin Zaid, Qutaibah mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Hammad bin Zaid. An Ayyub, daripada Ayyub. An Abi Kilabah, daripada Abu Kilabah. An Mu'adzah, daripada Mu'adzah. Anna imra'atan, sesungguhnya seorang wanita. Mu'adzah ini tabi'in, bukan sahabat, tapi beliau meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah. An Mu'adzah, diriwayatkan daripada Mu'adzah. An-namro'atan, sesungguhnya seorang wanita, sa'alat, dia telah bertanya Aisyah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, wanita tadi mengatakan, ataqdi ihdana sholataha, apakah salah seorang di antara kami, karena yang bertanya wanita, apakah kami para wanita, apakah dia mengqadha sholataha, sholatnya, mengganti, mengqadha sholatnya, ayyama mahidha, di hari-hari ketika dia haid datang bulan. Apakah wanita kalau meninggalkan sholat datang bulan kemudian meninggalkan sholat, apakah nanti wajib mengqadha sholatnya? Faqalat, maka Sayyidah Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti, apakah engkau perempuan Haruri, satu daerah, kamu orang Haruri. Harurah dari daerah Harur ini jarak 2 mil daripada Kufah di Irak. Aharuriyatun anti, apakah engkau orang Haruri? Qad kanat ihdana tahidu fala tu'maru biqadha. Qad kanat, sungguh adanya, ihdana, salah seorang di antara kami para wanita di zaman Nabi, tahidu, kadang-kadang haid, fala tu'maru, maka perempuan haid di zaman Nabi itu tidak diperintah biqadha'in, untuk mengqadha salat. Zaman Nabi perempuan yang datang bulan tidak diperintah, kata Sayyidah Aisyah, tidak diperintahkan untuk mengqadha, mengganti salatnya. Qala Abu Isa, berkata Al-Imam At-Tirmidzi, kunyah beliau Abu Isa, berkata Abu Isa Al-Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan lagi sahih. Hasan dan sahih, dari satu jalur hasan, ada jalur riwayat lain juga yang
menunjukkan hadisnya jalur sanadnya sahih. Waqat ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan an Aisyah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha min ghairi wajhi, daripada selain jalur, annal haid itu bahwasanya perempuan yang haid la taqdi sholata, bahwa dia tidak mengqadha salatnya. Wa huwa, pendapat ini, qaulu ammatil fuqaha'i, adalah pendapat seluruh para fuqaha. Yang dimaksud pendapat ini tadi, perempuan yang haid tidak mengqadha salatnya ketika masa haid. Ini adalah pendapat seluruh para fuqaha. Itu pendapat seluruh ulama. La ikhtilafa bainahum, tidak ada ikhtilaf bainahum antara mereka, fi annal haid, bahwasanya perempuan yang haid taqdis shaum, mereka mengqadha puasa, wala taqdis sholata, tapi mereka tidak mengqadha salatnya. Bapak Ibu, ini hadis yang ke-130, bab tentang pembahasan perempuan apakah mengqadha salatnya atau tidak ketika masa haid mereka atau datang bulan. Maka di sini dijelaskan dengan jelas di hadis ini bahwa perempuan yang datang bulan tidak mengqadha salatnya, dan hadis ini marfu, langsung disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa di zaman Nabi memang begitu, tidak diperintahkan kami para wanita untuk mengqadha salat yang tertinggal ketika masa haid. Karena kan haram hukumnya perempuan haid kok salat. Perempuan haid itu berbeda dengan istihadah. Pembahasan istihadah sudah kita bahas. Haid itu darah normal yang keluar karena di masa-masa sehat. Nifas karena selepas melahirkan. Lah ada yang enggak melahirkan, bukan juga haid, maka dinamakan istihadah, darah penyakit. Itu sudah kita bahas di hadis pertemuan sebelumnya. Nah, yang dibahas di sini tentang haid. Kalau datang bulan, ini sudah ijma, maka hal ini tidak heran kita mengetahui bahwa perempuan tadi tidak sholat, dan nanti ketika dia sudah suci juga tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Kisah dari hadis ini juga bisa menjadi pelajaran. Perempuan yang datang jumpa dengan Sayyidah Aisyah yang diceritakan oleh satu orang tabi'in yang bernama Mu'adzah. Perempuan tadi yang datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, apakah kami kalau haid mengqadha sholat? Sayyidah Aisyah sebelum menjawab, beliau balik bertanya, kamu orang Haruri. Kenapa ini pertanyaan muncul? Karena Bapak Ibu, Haruri ini adalah satu negeri yang terkenal di zaman itu. Orang-orang Khawarij itu banyak di sana. Kita sudah terangkan bahwa ijma, kesepakatan ulama mengatakan tidak wajib qadha. Tapi golongan Khawarij ini keluar dari ijma. Mereka yang terkenal dari zaman dulu sampai sekarang itu hanya sering membaca zahir Quran, bahkan hadis-hadis itu mereka singkirkan. Ini Khawarij level kelas kakap begitu. Jadi zahir ayat Quran mereka singkirkan. Dan dalam Al-Quran, kalaupun ada hadis, mereka jarang mau memakainya. Slogan mereka la hukma illallah, gak ada perintah atau hukum yang harus ditaati kecuali Allah. Nabi pun tidak mereka pakai jadinya. Kalau sudah tingkat ekstrimnya Khawarij. Nah, pertanyaan perempuan ini yang datang ini terindikasi karena kok nanya, sudah jelas kok di kalangan sahabat itu perempuan yang haid itu nggak mengqadha sholat ketika sudah suci. Kok ada yang nanya? Berarti ini kayaknya dari daerah-daerahnya orang Khawarij. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, aharuriyatul amri, kamu orang Khawarij? Karena Khawarij itu yang berpendapat bahwa perempuan yang haid ketika meninggalkan sholat kok sudah suci wajib mengqadha. Ini keluar daripada ijma'nya, keluar daripada ijma'ul ummah, ijma' daripada umat ini. Nah, ini jelas pendapat ini sesat. Bahkan ijma' mereka itu juga tidak diakui, tidak mu'tabar, sehingga para ulama semua mengatakan bahwa memang ini sudah menjadi ijma'nya para ulama, perempuan yang haid tadi tidak
perlu mengqadha sholatnya ketika sudah suci. Bahkan Imam Tirmidzi dengan jelas memberikan keterangan tadi laftilafa bainahum wa huwa qawlu ammatil fuqaha laftilafa bainahum. Ini pendapat seluruh para fuqaha, tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Nah, ini jarang-jarang. Biasanya kan selalu apa-apa itu ada ikhtilaf. Berkata imam siapa, imam ini, imam itu, ada selalu ikhtilaf-ikhtilafnya. Nah, di sini Imam Tirmidzi mengatakan nggak ada ikhtilaf. Kalaupun ada tadi secara detail ikhtilaf itu adalah dengan khawarij yang mewajibkan perempuan haid ketika suci, mereka wajib untuk mengqadha sholatnya. Tapi hadis tadi jelas, ini yang dijadikan dalil jumhur, bukan jumhur ya, dalil ijma'nya umat, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu. Memang kalau wajib berarti tentu Nabi akan memerintahkan. Kami tidak diperintahkan Nabi untuk mengqadha. Kalau wajib pasti diperintahkan. Bab ma jaa fil junub wal haid annahuma la yaqra'anil Qur'an. Dan kita tahu para ulama pun ijma' tadi, yang wajib diqadha oleh perempuan yang datang bulan, yang haid itu adalah puasa mereka. Puasa wajib, kok puasa wajib di bulan Ramadan, datang bulan, maka nanti di luar Ramadan wajib mengganti mengqadha puasa-puasa yang tertinggal. Tapi kalau sholat tidak. Apa perbedaan antara sholat dengan puasa? Ya perbedaannya jauh. Karena puasa ini amalannya sekali-sekali, betul-betul hanya sekali setahun, hanya 1 bulan, dan itu pun dikerjakan 1 kali saja dalam setahun, 30 hari, 1 bulan, 11 bulan lainnya nggak ada puasa wajib. Tapi kalau sholat, 1 hari itu kewajibannya 5 kali. Nah, sedangkan tiap bulan perempuan itu normalnya datang bulan, tiap bulan normalnya begitu. Kalau diperintahkan untuk mengqadha sholat, itu adalah sangat memberatkan. Ini secara hikmahnya berat. Kalau 15 hari dia datang bulan, 15 hari mengqadha, 15 hari itu dia ganti. Kalau tiap bulan seperti itu, tiap bulan mengganti. Seumur hidupnya kalau datang bulan begitu, itulah yang dia kerjakan. Ini memberatkan. Berbeda puasa tadi, amalannya hanya sekali-sekali. Dan tadi haid itu paling banyak.